Jack adalah seorang kolektor ikan hias di negara bagian Rhode Island yang mengemari ikan air laut. Seperti banyak hobis ikan hias di Amerika Serikat saat ini, ia ingin agar peliharaannya diperoleh lewat cara berkelanjutan. I don't want fish that are not collected sustainably because I won't be able to get fish tomorrow if I buy them today. Sorotan aktivis pelestari lingkungan hingga regulator membuat industri ikan hias berbenah. Dan di tempat asal ikan hias seperti Bali, penangkapan semakin banyak dilakukan secara manual, tak lagi menggunakan potasium sianida alias potas. Laut itu sangat luas dan open access, jadi kita bisa beraktivitas selama aktivitas itu mengikuti kaedah atau mengikuti aturan-aturan pemerintah seperti sekarang. Ya, seperti tidak menggunakan potasium. Kami melakukan itu dengan kami menangkap ikan hias dengan jaring dan alat-alat bantu yang jauh lebih ramah lingkungan. Hampir seluruh ikan hias air laut ditangkap dari habitat liarnya, tidak dikembangbiakan secara komersial, seperti kebanyakan ikan hias air tawar. Ini karena proses perkembangbiakannya sangat lebih rumit. Most of the fish coming into the U.S. are legally acquired. But there is a proportion of fish that come into the United States, and we don't know what that proportion is, that are certainly illegal. And they're intermixed together, and it's not possible for even the person who's importing them to know which fish have been collected properly and which fish are not. If a fish is caught with cyanide or in an area that's prohibited, then the fish would be illegal. But it's not possible for the consumer to really know which fish is which because they don't have a tag like your clothes have on them that tell you where they come from. Undang-undang The Lacey Act sebenarnya melarang impor satwa yang diperoleh secara ilegal, tapi dalam prakteknya sulit untuk menguji apakah seekor ikan ditangkap dengan potas. Basically, when it comes down to it, the onus is on the importer. The importer is the one that needs to pick the exporter that is exporting animals correctly. Complying with their nation's export laws. Hampir 3 juta rumah tangga di Amerika Serikat memiliki akuarium dengan ikan air laut, menurut pantauan Asosiasi Produk Hewan Peliharaan Amerika. Berkat kemajuan teknologi, banyak ikan hias air laut kini bisa dikembangbiakan secara komersial. Salah satu kisah sukses adalah ikan jenis clownfish yang dipopulerkan lewat film animasi Finding Nemo. Ikan jenis ini kini bisa ditemukan dalam berbagai jenis warna, tapi harganya masih lebih mahal dibandingkan ikan yang ditangkap dari laut. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nasib para migran ini terombang-ambing. Mereka menanti kepastian untuk bisa masuk ke AS di tengah aturan baru imigrasi. Title 42, aturan imigrasi selama pandemi COVID yang memperbolehkan petugas perbatasan mengusir langsung para migran, kini telah berakhir. Meski demikian, pemerintah Presiden Joe Biden mengumumkan pembatasan suaka baru. Migran baru bisa masuk ke AS jika punya janji temu yang didaftarkan lewat aplikasi. If you enter under any other circumstance besides the app or at a pre-scheduled appointment, you will not be considered eligible for asylum. Which, having worked day in and day out with people who are waiting, especially here in Matamoros, that is precisely what they're seeking, an opportunity to be heard for asylum. Ada 1.000 janji temu yang tersedia setiap hari lewat aplikasi CBP One, namun itu dirasa tak cukup. Siempre le sale lo mismo, no hay cupo, ya estamos ya desesperados, no sabemos qué hacer. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS membela kebijakan pemerintah Biden. The greatest level of frustration is actually being able to make the appointment, not the utility of the CBP One app itself. That is, again, another example of a broken immigration system. Title 42 yang diterapkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump awalnya untuk mencegah persebaran virus COVID-19 pada Maret 2020. Aturan ini mengusir migran sedikitnya 2,8 juta kali karena tak jarang para migran berulang kali mencoba masuk ke Amerika Serikat. Untuk mengantisipasi lonjakan migran pasca penghapusan Title 42, pemerintahan Biden menyiagakan 1.500 pasukan ke perbatasan selatan AS. Wakil rakyat dari partai oposisi, Partai Republik, mengkritik Biden yang tidak cukup bertindak bagi keamanan warga AS. Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere of a terrorist attack by illegal aliens.
Namun Hakim Daerah Cameron County di Texas menilai wilayahnya masih aman. Just because we've had these surges in numbers of immigrants and migrants, that in and of itself has not created the border as an unsafe area. It's just created a situation that our immigration system is broken, and we've known that for more than 40 years, and yet administration or Congress after Congress continues to kick the can down saying, let somebody else deal with it because they don't want to deal with the political fallout. Untuk saat ini, misi petugas patroli perbatasan adalah memastikan migran masuk sesuai peraturan dan menindak pelanggar. Another thing that's going to come with Title 8 are consequences. What I mean by that is that people are going to be removed. Okay, it's no longer referred to as deportation, but it's a synonym. Okay, people will be deported. They will be facing deportation with a ban of re-entry of 5 years. Januari lalu, pemerintah Biden umumkan akan menerima 30.000 orang per bulan dari Venezuela, Kuba, Haiti, dan Nicaragua, asal mereka mendaftar secara legal. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan alotnya perundingan kenaikan plafon utang antara Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy yang membuat semakin terdesaknya waktu untuk menghindari potensi bencana ekonomi Amerika akibat kegagalan membayar utang. Presiden Biden mengatakan perundingan masih berjalan dan perlu ada pembahasan mengenai sejumlah perubahan, tapi belum ada kesepakatan. Yang masih mengganjal adalah apakah Presiden Biden dan Ketua DPR McCarthy bisa mencapai titik temu mengenai pemangkasan anggaran di bidang apa saja dalam upaya menaikkan plafon utang yang kini batasnya sekitar 31 triliun dolar. Departemen Keuangan Amerika memperingatkan bila plafon utang tidak dinaikkan, pemerintah akan kehabisan uang setidaknya pada 1 Juni mendatang dan itu akan menghantam sektor ekonomi real. Menurut ABC News, dampaknya pemerintah kemungkinan akan menunda pembayaran jaminan sosial dan asuransi kesehatan lansia bagi puluhan juta warga Amerika. Sementara bunga pinjaman KPR dan kredit mobil akan meroket, tabungan dan dana pensiun terkikis, dan Amerika bisa masuk ke resesi dengan sekitar 8 juta orang terkena PHK. Perundingan lanjutan antara Presiden Biden dan 4 pimpinan Kongres dijadwalkan akan berlangsung awal pekan ini. Saudara, ribuan migran berbondong mencoba masuk Amerika Serikat lewat perbatasan di selatan, menyusul berakhirnya pembatasan masuk bagi migran selama pandemi yang dikenal dengan sebutan Title 42. Meski pemerintahan Presiden Biden berencana memperketat aturan bagi pencari suaka, namun pihak oposisi khawatir akan meningkatnya jumlah imigran ilegal. Nasib para migran ini terombang-ambing. Mereka menanti kepastian untuk bisa masuk ke AS di tengah aturan baru imigrasi. Title 42, aturan imigrasi selama pandemi COVID yang memperbolehkan petugas perbatasan mengusir langsung para migran, kini telah berakhir. Meski demikian, pemerintah Presiden Joe Biden mengumumkan pembatasan suaka baru. Migran baru bisa masuk ke AS jika punya janji temu yang didaftarkan lewat aplikasi. If you enter under any other circumstance besides the app or at a pre-scheduled appointment, you will not be considered eligible for asylum. Ada 1.000 janji temu yang tersedia setiap hari lewat aplikasi CBP One. Namun itu dirasa tak cukup. Siempre le sale lo mismo, no hay cupo. Ya estamos ya desesperados, no sabemos qué hacer. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS membela kebijakan pemerintah Biden. The greatest level of frustration is actually being able to make the appointment, not the utility of the CBP One app itself. That is, again, another example of a broken immigration system. Wakil rakyat dari partai oposisi, Partai Republik, mengkritik Biden yang tidak cukup bertindak bagi keamanan warga AS. Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere of a terrorist attack by illegal aliens. Untuk saat ini, misi petugas patroli perbatasan adalah memastikan migran masuk sesuai peraturan dan menindak pelanggar. Another thing that's going to come with Title 8 are consequences. What I mean by that is that people are going to be removed. Okay, it's no longer referred to as deportation, but it's a synonym. Okay, people will be deported. They will be facing deportation with a ban of re-entry of 5 years. Januari lalu, pemerintah Biden umumkan akan menerima 30.000 orang per bulan dari Venezuela, Kuba, Haiti, dan Nicaragua, asal mereka mendaftar secara legal. Demikian laporan tim VOA.
Beralih ke rencana negara bagian Colorado untuk melakukan reintroduksi serigala liar pada akhir tahun ini, yang mendapatkan dukungan mayoritas tipis warga setempat, menyusul kesuksesan program serupa sebelumnya. Tapi bagi banyak peternak, rencana ini membuat resah karena mereka sudah cukup mendapatkan masalah dengan serigala yang menyeberang masuk dari negara bagian lain. Peternak sapi ini adalah yang pertama memperoleh kompensasi dari Dinas Taman dan Satwa negara bagian Colorado setelah ternaknya diserang serigala liar. Well, her calf would have brought about $3,500 that she was pregnant with, but you don't get paid for that. Reintroduksi serigala dikukuhkan oleh hasil referendum negara bagian Proposisi 114 pada 2020. Proposisi ini lolos tipis dengan dukungan 50,9% pemilih Colorado. The vote that went through was won by people that really have no idea what you're up against up here. You know, it's almost like putting a gang member in downtown Denver and saying, that's a problem and say deal with it. Pelepasan serigala ke Taman Nasional Yellowstone yang meliputi sebagian Wyoming, Montana, dan Idaho, sementara ini menjadi salah satu kisah sukses reintroduksi satwa liar atau rewilding, dengan efek berantai yang memulihkan ekosistem setempat, termasuk populasi satwa dan tanaman. Karena itu gerakan reintroduksi juga mendapat angin segar di negara bagian lain. I'm actually kind of all for it. I mean, I think that it's beautiful. They're majestic creatures, and I think that they belong in the wild, honestly. So, yeah, I don't think that it poses necessarily any danger. If anything, we pose more of a threat to them. There's that still misconception that is there of wolves hunt and attack people. And that still comes from the myths of the Little Red Riding Hood and Peter and the Wolf and all these horror stories that make the wolf out of this big bad wolf. Idaho dan Wyoming juga memiliki skema kompensasi bagi peternak yang sapi atau dombanya dimangsa. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Richard Leonardo, warga diaspora asal Pontianak yang berhasil meniti karir mulai dari buruh cuci piring hingga menjadi chef pastry di restoran ternama dan hotel bintang 5 di kota New York. Kesuksesan karir kuliner Richard membantu meningkatkan pengaruh kuliner sederhana Indonesia di meja restoran mewah Amerika. Nama saya Richard Leonardo. Posisi saya sebagai Executive Pastry Chef di Hotel Peninsula New York. Berawal dari tukang cuci piring, Richard sekarang telah menempati posisi tertinggi di dapur pastry restoran-restoran mewah di kota New York. Dalam karir masaknya di kota apel besar, Richard telah menjamu berbagai tokoh besar, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan sederet figur publik Amerika Serikat. Aku pernah masak untuk Mariah Carey, petinju UFC, satu dinner kurang lebih 30.000, 450 juta per satu dinner. Gagal menyelesaikan sekolah komputer di New York, Chef Richard banting setir jadi buruh cuci piring. Dari sini, karir kulinernya dimulai. Mulai dari memasak di restoran Asia, perlahan langkahnya sampai ke restoran bintang Michelin milik juru masak terkemuka dunia. Dari juru masak, Richard kembali banting setir. Kali ini untuk sekolah pastry. Makanan penutup ini adalah hasil karya Chef Richard yang bisa ditemukan di tempat ia bekerja saat ini. Di Hotel Bintang 5 di kota New York, The Peninsula. Cita rasa Indonesia punya andil dalam perekrutan Richard di hotel mewah ini. And I saw this little biscuit that was just out. So I tried the biscuit and it was delicious. I said, wow, I've never tried that biscuit before. That's really good. Itu ini sponge gula Jawa. Jadi cuman kayak basically regular sponge. Cuman aku substitute dari gula pasir jadi gula Jawa. You know, even at his young age, being able to come to a 5-star property like ours and be able to execute on the high level that he does on a daily basis is exquisite. Dari kota New York, Randy Wucaksana, Naratama, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Adanya kebuntuan upaya menaikkan plafon utang AS membuat Presiden Joe Biden kemungkinan tak bisa menghadiri secara langsung KTT G7 di Jepang dan juga KTT The Quad di Australia. I would either have to delay my trip, not go and do it virtually, or not go. Pekan sebelumnya, para Menteri Keuangan G7 bertemu untuk membahas tekanan politik dari Rusia dan mencari kesepakatan untuk mengadang pengaruh Tiongkok yang mereka sebut sebagai pemaksaan ekonomi. パンデミックを通じてですね、サプライチェーンがやはりあまりにも一つのところに集中していることによる弊害というものを分かったわけでありますので、そういう意味、経済安全保障の意味合いからもですね、こうした一つだけではなくて幅広い、しかもこれから発展しようとする中所得国、低所得国がその一翼になっていただくために我々が支援をしていくと、それがまた我々の利益にもつながると、こういうふうに考えているところです。G7 berencana meluncurkan skema kerjasama untuk mendiversifikasi rantai pasok guna mengurangi ketergantungan dagang dengan Tiongkok. Not just to push back against China weaponizing its economic leverage, but also to deter China from taking action in the first place. KTT pemimpin G7 dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 Mei di Hiroshima, Jepang. Selain para pemimpin negara-negara G7, Jepang sebagai ketua periode 2023 juga mengundang 9 negara lain termasuk Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023. Tak hanya persaingan Barat dengan Tiongkok dan Rusia, isu lain yang akan dibahas adalah perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pengaturan terkait digitalisasi dan kecerdasan buatan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, potensi AS gagal membayar utangnya membayangi KTT G7 dan dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi global yang rapuh pasca pandemi dan perang di Ukraina. These shocks continue to impose significant costs on the global economy. Further, markets are seeing the possibility of a U.S. debt limit breach as a growing downside risk. Setelah Jepang, Presiden Biden dijadwalkan berkunjung ke Papua New Guinea untuk bertemu para pemimpin negara Kepulauan Pasifik dan memperkuat hubungan pasca KTT AS dan Kepulauan Pasifik. Biden kemudian akan menghadiri KTT Quad keempat bersama pemimpin dari Jepang, India, dan Australia di Sydney, Australia. We'll be discussing the global economic environment that we know is under pressure due to global inflationary pressures. Dibentuk pada tahun 2007 untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan keamanan, The Quad juga beralih menjadi kelompok strategis untuk melawan pengaruh Tiongkok. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.